Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmawati dengan nomor pokok mahasiswa C1C0222. Di sini saya akan mereview ulang materi akuntansi keuangan 2 yang bertemakan non-current liabilitas. Materi ini adalah materi lanjutan dari pembahasan materi kemarin. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai obligasi yang diterbitkan antara tanggal bunga. Investor obligasi akan membayar penjual bunga yang diperoleh dari tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Pada tanggal pembayaran bunga setengah tahunan berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai catatan tidak diterbitkan pada nilai nominal. Yang pertama yaitu catatan tanpa bunga. Perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara jumlah nominal dan nilai sekarang sebagai sebuah diskon dan mengamortisasi jumlah tersebut ke beban bunga selama umur wesel. Catatan yang diterbitkan untuk properti, barang, atau jasa. Ketika mempertukarkan instrumen utang untuk properti, barang, atau jasa dalam transaksi tawar-menawar, tingkat bunga yang dinyatakan dianggap wajar kecuali jika tidak tingkat bunga dinyatakan atau tingkat bunga yang disebutkan tidak masuk akal atau dinyatakan jumlahnya berbeda secara material dari harga tunai kini untuk item yang sama atau serupa atau dari nilai wajar kini instrumen utang. Situasi khusus Wasebaya. Apabila instrumen utang dipertukarkan dengan properti, barang, atau jasa dalam satu transaksi pertukaran istimewa, maka suku bunga ditetapkan dianggap layak kecuali jika tidak ada suku bunga yang ditetapkan. Yang kedua, suku bunga yang ditetapkan tidak layak. Dan yang ketiga, jumlah nominal yang ditetapkan dari instrumen utang itu secara material berbeda dengan harga jual tunai berjalan atas barang yang sama ataupun serupa atau dari nilai pasar berjalan instrumen utang itu. Dalam situasi ini, nilai sekarang dari instrumen utang diukur menurut nilai wajar properti, barang, atau jasa, atau menurut jumlah yang secara layak mendekati nilai wajar wesel itu. Jika tidak ada suku bunga yang ditetapkan, maka suku bunga adalah selisih antara nilai nominal wesel dan nilai wajar properti. Selanjutnya yaitu mengenai wesel bayar hipotek. Bentuk paling umum dari wesel bayar jangka panjang adalah wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah wesel promes yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotek, yang menggadaikan hak atau properti sebagai jaminan pinjaman. Wesel bayar hipotek lebih sering digunakan oleh perusahaan perorangan dan persekutuan daripada korporasi. Peminjam biasanya menerima kas dalam jumlah nominal wesel hipotek, di mana jumlah nominal wesel itu merupakan kewajiban yang sebenarnya dan tidak ada diskonto atau premi yang terlibat. Permasalahan khusus berkaitan dengan liabilitas tidak lancar. Pelaporan liabilitas lancar merupakan salah satu daerah kontroversial dalam laporan keuangan, karena liabilitas lancar memiliki dampak signifikan pada arus kas dalam perusahaan. Laporan disyaratkan untuk memenuhi aspek substantif dan informatif. Terdapat 4 permasalahan pelaporan yang berkaitan dengan liabilitas lancar, yaitu 1. Pelunasan liabilitas lancar, 2. Opsi nilai wajar, 3. Pembiayaan di luar laporan keuangan, dan 4. Penyajian dan analisis.
Pelunasan liabilitas mengajar. Jika perusahaan menahan obligasi hingga jatuh tempo, maka perusahaan tidak menghitung keuntungan ataupun kerugian. Hal itu akan menyebabkan premi atau diskonto dan biaya penerbitan obligasi sepenuhnya teramortisasi pada tanggal obligasi jatuh tempo. Hasilnya nilai par, nilai jatuh tempo, dan nilai wajar adalah obligasi adalah sama, sehingga tidak ada keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh. Kondisi inilah yang disebut pelunasan liabilitas mengajar. Terdapat 3 keadaan pelunasan hutang yang umum, yaitu 1. Pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Yang kedua, pelunasan dengan mentransfer aset ataupun sekuritas. Yang ketiga, pelunasan dengan modifikasi persyaratan. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pelunasan dengan pembayaran sebelum jatuh tempo. Dalam beberapa kasus, perusahaan melunasi hutang sebelum tanggal jatuh temponya. Jumlah pembayaran dari pelunasan sebelum jatuh tempo termasuk semua premi dan beban untuk reakuisisi, disebut harga perolehan kembali. Dalam tanggal tertentu, nilai yang tercatat dalam obligasi adalah jumlah utang pada saat jatuh tempo. Disesuaikan untuk premi atau diskonto yang tidak diamortisasi. Selisih antara nilai tercatat berisi melebihi harga perolehan kembali merupakan keuntungan dari pelunasan. Sebaliknya, selisih antara harga perolehan kembali melebihi nilai tercatat merupakan kerugian dari pelunasan. Pada saat perolehan kembali, premi atau diskonto yang belum diamortisasi harus diamortisasi pada tanggal reakuisisi. Yang kedua, pelunasan dengan pertukaran aset atau sekuritas. Selain menggunakan uang tunai, penyelesaian kewajiban hutang juga dapat meliputi penyerahan aset non-kas atau penerbitan saham dari debitur. Dalam situasi tersebut, kreditor harus mencatat aset non-kas atau kepemilikan saham yang diterima pada nilai wajarnya. Debitur harus menentukan selisih lebih antara nilai tercatat hutang dengan nilai wajar aktiva atau ekuitas ditransfer. Debitur mengakui keuntungan sebesar jumlah selisih lebih. Selain itu, debitur mengakui keuntungan atau kerugian dari pemindahan aset sejauh nilai wajar aset tersebut berbeda dengan nilai buku dari aset tersebut. Yang ketiga, pelunasan piutang dengan mengubah persyaratan. Kreditor mungkin menawarkan satu atau kombinasi dari berikut ini. Yang pertama, pengurangan tingkat bunga yang ditetapkan. Kedua, perpanjangan tanggal jatuh tempo, jumlah nominal utang. Yang ketiga, pengurangan jumlah nominal utang. Dan yang keempat, pengurangan atas penanggungan bunga yang masih harus dibayar. Poin selanjutnya yaitu mengenai opsi nilai wajar. Perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun mereka untuk sebagian besar aset dan kewajiban keuangan, termasuk obligasi dan wasabaya. IASB percaya bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan, termasuk liabilitas keuangan, memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya perolehan diamortisasi. Untuk pengukuran nilai wajar, berarti kewajiban tidak lancar dicatat sebesar nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Pembiayaan di luar neraca adalah usaha untuk meminjam uang sedemikian rupa untuk mencegah pencatatan kewajiban. Bentuk yang berbeda dari pembiayaan di luar neraca, seperti anak perusahaan dan konsolidasi, entitas tujuan khusus, dan sewa operasi. Penyajian kewajiban tidak lancar. Pengungkapan catatan umumnya menunjukkan sikap kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, ketentuan panggilan, hak konversi, pembatasan yang diberlakukan oleh kreditur,
dan aset yang ditunjuk atau dijaminkan. Nilai wajar dari utang harus diungkapkan, harus mengungkapkan pembayaran masa depan untuk kebutuhan dana pelunasan, dan jumlah jatuh tempo utang jangka panjang selama masing-masing 5 tahun ke depan.